Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sapari dari kelas TI 18B. Eh, Sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, pada kesempatan kali ini di tugas besar operasional riset ini saya memilih tema mengenai COVID-19. Yaitu di sini saya membuat sebuah simulasi bagaimana virus COVID-19 ini menyebar. Oke, baik, kita langsung aja. Di sini saya menggunakan sebuah aplikasi web, yaitu aplikasi JavaScript menggunakan bukan menggunakan JavaScript dengan aplikasi Vue.js. Oke, untuk langkah yang pertama, di sini kita bisa lihat di mana aplikasi Vue.js ini sangat mudah diakses. Kawan-kawan bisa akses melalui web. Kalian tinggal masukin aja, ketik editor.vue.js.org. Jadi aplikasi ini bisa kalian akses melalui smartphone ataupun laptop. Tapi saya sarankan kawan-kawan lebih baik pakai laptop aja ataupun pakai komputer karena tampilannya lebih besar, kemudian kawan-kawan lebih gampang untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah, di sini ada sebuah tampilan utama atau halaman utama ketika kita akan membuka editor Vue.js. Di sini kita bisa lihat tampilan yang pertama akan muncul seperti ini, yaitu sebuah kanvas, di mana kanvas ini berguna untuk menampilkan objek ataupun benda yang kita buat. Oke. Selanjutnya kita ke sini. Di sini saya telah buat saya telah buat objeknya, di mana objeknya ini berbentuk sebuah lingkaran, yang lingkaran ini nantinya akan dianalogikan atau akan menggambarkan sebagai orang. Nanti setelah objeknya dibuat, kemudian kita akan buat objek ini bergerak seperti ini. Nah, geraknya di sini kita bisa atur bagaimana kalau geraknya akan sama. Nah, geraknya akan lambat ataupun kita masukkan ini akan diam. Karena di sini ada sumbu X dan sumbu Y, maka kita akan masukkan sumbu X-nya 2 dan sumbu Y-nya 2. Nah, kita bisa lihat, oke. Pergerakannya satu arah ya. Nah, bagaimana kalau kita masukkan Y-nya 4? Nah, maka gerakan ini akan random seperti ini. Setelah kita selesai membuat objeknya ataupun bendanya, di sini saya tidak akan membahas bagaimana kita akan membuat codingnya seperti apa dan seperti apa. Nanti kawan-kawan mungkin bisa lihat saja, nanti ada linknya. Kita langsung aja. Di sini setelah kita buat objek, oke, kita lanjut ke proses yang kedua, di mana proses yang kedua ini adalah bagaimana caranya kita membuat objek ini saling bertumbukan, dan ketika bertumbukan objek 1 dengan objek 2 akan berganti arah. Oke. Kita akan kurangi dulu.
jumlahnya menjadi 2. Kemudian radiusnya kita perbesar jadi 50. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana kedua objek ini ketika bertemu ataupun ketika bertabrakan ini akan saling bertabrakan dan kemudian akan ganti arah. Nah, di sini saya juga menggunakan metode elastic collision. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, di sini juga sudah ada gambarnya. Kalian bisa cek di web, kalian bisa ketik elastic collision di Wikipedia. Oke, kita perkecil lagi menjadi 10. Nah, kita lihat. Oke. Nah, setelah kita melakukan ataupun membuat kedua benda ini saling bertabrakan dan mengganti arah, langkah yang ketiga adalah seperti ini. Kita akan kurangi dulu. Ini menjadi 10. Dan ini besarnya menjadi 20. Nah, pada tahap yang ketiga ini adalah setelah kita membuat objek, kemudian setelah objek itu terbuat, kita membuat objek itu saling bertabrakan dan berganti arah. Nah, yang ketiga adalah kita membuat sebuah objeknya tetap satu, akan tetapi memiliki 3 warna. Dimana kita ulang lagi. Dimana yang warna biru ini kita nyatakan sebagai orang yang sehat, belum terdampak ataupun belum terpapar COVID-19, dan yang merah ini adalah orang yang sudah terkena COVID-19. Kemudian yang hijau itu adalah orang yang sudah mengalami perawatan ataupun telah melakukan karantina selama lebih dari 14 hari dan sudah dinyatakan sehat kembali. Oke, kita lihat dulu di sini dimana terlalu besar. Objeknya kita menjadi 5. Ininya jadi 30. Oke, kita ulang lagi. Nah, pada proses ini, di sini kita akan menyisipkan satu orang itu yang sudah terpapar sakit ataupun yang sudah terpapar COVID-19. Dimana orang yang tadi yang terpapar COVID-19 ini dinyatakan dengan warna merah. Oke, kita akan lihat dulu. Kita akan ulang dulu dari awal. Kita lihat. Nah, di sini ada satu yang berwarna merah, kemudian mereka menyebar, terus saling menularkan, terus. Kita akan lihat terus. Nah, kenapa di sini ada yang berwarna hijau, kemudian ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru? Nah, untuk yang warna hijau ini
itu adalah orang-orang yang telah mengalami seperti yang tadi dikatakan, orang-orang yang telah mengalami masa karantina. Nah, di sini orang-orang yang mengalami ataupun yang sudah melakukan masa karantina dinyatakan dengan frame. Kita lihat di sini frame. Oke. Nah, setelah kita selesai semua dari awal kita melakukan proses membuat objek, kemudian proses dengan membuat objek itu saling bertabrakan, kemudian memperbanyaknya dan memberikan warna pada setiap objek. Kemudian langkah yang terakhir adalah seperti ini. Ini yang telah saya buat, yang sudah jadi. Di sini saya tidak akan membahas panjang lebar bagaimana ini terjadi, nanti kalian bisa akses saja. Kita akan lihat dari awal. Kita akan kita perbanyak, kita akan perbesar dulu objeknya dan akan kita urangi jumlahnya, kita kurangi. Oke, kita besarkan objeknya menjadi 10. Jumlah objeknya kita akan kurangi menjadi 30. Nah, kita akan lihat dari awal. Nah, di langkah yang terakhir ini kawan-kawan, saya telah menambahkan beberapa seperti penambahan data atau seperti penambahan data di mana seperti ini, data yang di bawah seperti ini, data yang menyatakan yang sembuh berapa, yang sakit berapa. Nah, di sini kita akan bisa memainkan di bagian masa penyembuhan. Nah, di bagian masa penyembuhan ini kita akan bisa mainkan untuk berapa lama dia akan sembuh dan akan berubah warna. Kita akan coba mengulang 100 frame. Kita lihat. Nah, terlalu cepat. Coba kita akan gunakan 250. Lihat juga yang seperti ini. Nah, di sini ada. Nah, ini pun sama, masih seperti yang tadi. Kita ulang lagi aja. Oke, kita lihat. Nah, kawan-kawan bisa lihat seperti ini yang sudah jadi, yang sudah saya kasih data dan saya buat perubahan sedikit. Kurang lebih seperti ini proses simulasinya, dimana di sini ada sebuah kurva yang bergerak yang menunjukkan jumlah sakit
kemudian yang sehat, dan kemudian yang mengalami ataupun yang sudah mengalami masa penyembuhan. Oke kawan-kawan. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kawan-kawan bisa lihat seperti ini simulasinya, ataupun nanti bisa diakses melalui YouTube. Dan saya akan lampirkan kemudian linknya, kemudian link beserta seperti referensinya dari mana. Kalau kalian ingin belajar tentang Pipep.js, saya juga mengikuti channel YouTube The Coding Training. Nah, kalian di situ bisa lihat ada challenge-challenge tentang bagaimana membuat sesuatu di Pipep.js. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk presentasi tugas operasional riset ini. Di sini saya hanya membuat bagaimana virus COVID-19 ini menyebar, ataupun ini kita bisa anggap sebagai kalau kita tidak mematuhi aturan pemerintah tentang bahwa kita harus melaksanakan social distancing. Dan ketika kita melanggar, nah di sini kita bisa lihat bagaimana kita tidak mematuhi aturan pemerintah, kita masih tetap berkeluyuran, kita masih tetap berkumpul ramai-ramai. Nah, maka penyebaran COVID-19 ini akan semakin luas dan akan sangat cepat dan akan sangat sulit ditangani. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.